عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salah satu perkara penting yang harus kita pelajari, yang harus menjadi bahan bacaan kita, khususnya orang-orang beriman, adalah tentang kisah-kisah para nabi. Kisah termasuk kisah para sahabat Nabi. Karena dalam kisah-kisah para sahabat ini ada inspirasi keimanan. Dan kita ini harapan kita pun tentunya ketika meninggal nanti bisa bersama-sama dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Amin. Karena hakikatnya kalau kita cerita tentang perjalanan hidup kita, tidak terasa kan? Tidak terasa sudah tua, sudah mau mati. Kalau kalian belum, Ustaz, kita ini masih anak-anak, kawin saja belum sudah cerita mati. Kamu gitu. Kan? Syakir kan? Masa Syakir cerita kawin? Musibah. Maksudnya bahwa tapi kalau kita fikir-fikir jalan hidup berputar mati. Begitulah kehidupan kita. Ini yang kita ceritakan ini sahabat-sahabat Nabi yang hidup ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Jadi mereka pernah tinggal di dunia ini. Setelah itu mereka tinggalkan. Begitu juga kita. Kita hidup di sini. Setelah itu kita tinggalkan. Di pondok ini, di pesantren, paling 6 tahun, 7 tahun. Setelah itu selesai. Kemudian setelah itu perjalanan kita mungkin masuk kuliah, dapat S1, S2, laki-laki, mungkin baru kawin. Pas itu punya anak, punya cucu, mati. Habis mencerita. Itulah cerita kita. Jadi alangkah meruginya kalau kemudian kita tidak punya cita-cita yang besar. Cita-cita yang besar itu apa dia? Masuk surga. Masuk surga? Firdaus begitu. Jangan masuk surga saja. Yang penting surga, Ustaz. Jangan. Masuk surga? Firdaus. Nah, kalau surga-surga biasa itu yang penting salat, yang penting ini. Kita ini surga Firdaus. Zikir, baca Quran, hafal Quran, murajaah. Ini orang-orang yang punya selera tinggi. Kalau saya tidak mau surga biasa-biasa, surga Firdaus, begitu. Ini sahabat ini waktu hidup yang mau kita ceritakan ini nama sahabatnya adalah Usaid ibnul Khudair. Siapa namanya? Usaid ibnul Khudair. Usaid ibnul Khudair. Nama-nama yang begini ini misalnya Ghanam. Apa maksud ghanam? Kambing. Kalau mau dikecilkan dipanggil Gunaim. Gunaim. Ghanam besar. Panggil jadi Gunaim. Gunaim. Ini istilah atau nama-nama yang pengecilan. Ini seorang sahabat Nabi. Qadimal fata al-Makkiyu Mus'ab ibnu Umair ila Yasrib. Datanglah Mus'ab bin Umair ini ke Yasrib, diutus oleh Rasul. Ini kita belum cerita tentang bagaimana masuk Islamnya Mus'ab bin Umair ini. Masya Allah, pemuda ganteng, kalau pakai minyak wangi, kalau orang cuci pakaian itu, dia cari misalnya ada laundry begitu, dia cari tempat Mus'ab bin Umair dia cuci bajunya. Dia cuci baju situ. Biar bagaimana, campurkan begitu, nanti dia bau minyak wangi. Orang kaya raya mak dia, kaya raya. Begitu dia masuk Islam, dia rela tinggalkan seluruh kekayaan mak dia. Ini Mus'ab bin Umair. Hebat dia, hebat.
wasim. Mana wasim? Ganteng. Masya Allah. Ganteng. Yakin al-wasim. Begitu. Yakin yang ganteng. Kalau perempuan, Khadijah jangan wasim pula. Itu kalau Khadijah tidak bisa pakai wasim. Khadijah Jamile. Jamila. Jamil. Kalau dikecilkan jadi Jumail. Kabir dikecilkan jadi Kubair. Sagir kecilkan lagi jadi Sughair. Kan ya Aban Numair. Namir yang singa yang belang-belang ada Namir. Dikecilkan sedikit jadi Numair. Ya Aban Numair. Ma fa'alan Nughair. Usaid ibn Khudair. Datanglah Mus'ab al-Wasim ini ke Yasrib fi awal bi'satin tabshiriyah arafah tarikhul Islam. Utusan dakwah pertama yang dikenal dalam Islam ini, Rasul pertama untuk dakwah itu Mus'ab bin Umair. Hebat dia, hebat, orang hebat. Ganteng, hebat, tutur katanya bagus, lemah lembut. Masya Allah. Memang lelaki idaman. Lelaki idaman. Sudah kapatuli, muka tidak jelas, hitam melekat. Maunya seleranya setinggi langit. Ini tidak betul. Ini ganteng. Fanazala ala As'ad ibn Zurarah ahadi asyrafil Khazraj. Maka ketika dia hijrah ke Madinah, dia tinggal di rumah As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah ahadi asyrafil Khazraj. Di Madinah, suku Arab di Madinah ada berapa? 2 ke 3? Yakin? 2 ke 3? Suku di Madinah itu 2 ke 3. Siapa bilang 2 tadi? Mana yang bilang 2? Berani betul kamu bilang 2. Yang bilang 3 mana yang bilang 3? 3. Yang betul 2. Yang betul 2. 1 Khazraj, 2 Aus. Ini 2 golongan Ansar. Khazraj dan Aus. 2 golongan ini ratusan tahun perang gara-gara orang Yahudi kapatuli. Orang Yahudi ini penjual senjata. Bagaimana cara orang menjual senjata itu? Bagaimana caranya dia laku? Harus ada perang. Ini dia punya senjata, ini punya senjata. Bagaimana laku? Perang. Siapa yang dijadikan korban untuk perang? Orang Arab, Khazraj dan Aus. Salah seorang tokoh Khazraj ini namanya Zurarah, As'ad bin Zurarah. Dan dia dijadikan, rumah As'ad ini dijadikan markas dakwanya Mus'ab bin Umair. Markas dakwah. Dan ternyata begitu dia datang ke Yasrib, kehebatan Mus'ab bin Umair di dalam mengatur bahasa, di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwanya, bahasa yang teratur ini menyebabkan banyak orang tertarik. Pemuda-pemuda Arab itu sangat tertarik dengan tutur kata dari Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab bin Umair. Yang membuat mereka terpedaya itu udzubat hadisi. Apa ini? Jernih bahasanya, jelas hujah-hujahnya, sifat-sifatnya yang bagus, dan cahaya iman yang terpancar di wajahnya. Digambarkan oleh ahli sirah ini. Selain itu, jadi selain kata-katanya bagus, orangnya ganteng, bahasanya lemah lembut, cara menyusun bahasanya bagus, ada lagi yang lebih dahsyat dari itu, yaitu kalamullah azza wa jal, yaitu Quran, yatlu alaihim bainal fainati wal fainah. Yatlu alaihim bainal fainati
wal fainah. Fainah wal fainah itu maksudnya riqqatu syama'ilih, dengan tabiatnya yang memang lemah lembut itu. Dengan tabiatnya yang lemah lembut itu menjadikan Quran yang dibaca dengan bacaan yang merdu, dibaca oleh orang ganteng, dalam berbicara tutur katanya bagus, penampilannya menarik, sehingga apa yang disampaikan ini sangat menyenangkan. Suatu ketika As'ad bin Zurarah dengan tamunya, dai ini Mus'ab bin Umair, keluar dari rumah mereka untuk bertemu dengan jama'ata min Bani Abdil Ashhal. Min Bani Abdil Ashhal. Bani Abdil Ashhal. Siapa yang bertemu ini tadi? As'ad bin Zurarah dan dai-nya. Siapa dai? Dai yang ganteng tadi siapa? Mus'ab bin Umair. Dai yang ganteng Mus'ab bin Umair sama As'ad bin Zurarah sama As'ad bin Zurarah sama Mus'ab bin Umair. Keluarlah mereka suatu hari untuk ketemu, untuk menyampaikan dakwah di Bani Abdul Ashhal. Wa ya'ridu alaihim Islam, untuk menawarkan kepada mereka Islam. Maka fadakhala bustanan min basatini Bani Abdul Ashhal. Maka masuklah kebun. Bustan ini kebun. Biasa kalau di kita ini misalnya macam tondo-tondo itu. Tondo-tondo ini bustan, kawasan dia, kawasan. Kawasan mereka. Kemudian duduklah mereka berdua ini inda bi'rihal azba fi zilalin nakhil. Di sumur mereka itu di bawah bayang-bayang pohon korma. Duduk mereka. Duduk mereka. Fajtama ala Mus'ab jama'atun qad aslamu wa akharuna yuriduna ayasma'u. Maka kumpullah orang-orang yang ada yang sudah Islam, ada orang yang baru mau mendengar Islam. Subhanallah. Ini waktu itu Arab ini kan bahasa mereka kan bahasa Arab. Mereka itu bahasa Arab. Jadi tiba-tiba mereka mendengar, misalnya faham, semua bahasa itu mereka faham. Tiba-tiba misalnya nanti alif lam mim. Apa maksud alif lam mim? Apa ini? Semua orang penasaran, cari maksud. Tidak ada yang tahu. Dengan kehebatan mereka, syairnya, kehebatan syair jahiliyahnya, syair tiba-tiba dengar. Maka mereka tertarik ini dengan agama yang baru ini. Dulu biasa kan dulu namanya juga bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah ini menyembah patung kan macam-macamnya. Dulu kita cerita zaman jahiliyah ini. Fantalaqa yad'u wa yubashshir wan nasu ilaihi munsitun wa bi raw'ati hadisi ma'khudun. Jadi begitu dia mulai bicara, semua orang terdiam. Terpana dengan kata-katanya sehingga mereka tidak bisa protes. Karena memang Islam itu agama yang semua akal sehat pasti dia terima. Karena agama Islam itu dibangun di atas dasar yang masuk akal. Contoh, kalau ada orang tua yang sedang ada beban, perintah Islam bagaimana? Kita bantu, ringankan bebannya. Tidak perlu Islam, akal pikiran kita saja ketika kita lihat orang tua dia bawa karung berat sekali, maka nurani kita dia bilang, saya harus tolong dia. Tidak harus ada perintah. Tapi dengan yang sudah masuk akal ini, justru Allah perintahkan. Allah perintahkan kita untuk beramal soleh. Maka datanglah orang bertemu dengan Usaid ibn al-Khudair wa Sa'd bin Mu'az. Tiba-tiba ini kan Bani Aus. Sementara tadi As'ad bin Zurarah dari Bani Khazraj. Khazraj dan Aus. Bani apa? Khazraj dan Aus. Apa dia? Khazraj dan Aus.
Karena Khazraj dengan Aus ini sebelumnya ini terjadi perang dan permusuhan yang dahsyat di antara mereka. Perang terakhir itu sebelum hijrah, sebelum Rasul datang ke Madinah itu, perang terakhir yang menyebabkan para petinggi Khazraj Aus itu mati, namanya Perang Bu'as. Perang Bu'as. Itu tokoh-tokoh hebatnya Aus itu mati, tokoh-tokoh hebatnya Khazraj itu mati. Sampai kata Aisyah, sekiranya ini waktu tidak mati tokoh-tokoh Aus dan Khazraj dalam perang Bu'as ini, mereka inilah yang akan menjadi penantang besar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi selama ini terjadi permusuhan. Tiba-tiba masuklah As'ad bin Zurarah kepada Bani Abdul Ashhal, lebih dekat kepada Usaid ibn Khudair dan Sa'ad bin Mu'az. Usaid bin Khudair ini belum masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az belum masuk Islam ini. Nanti waktu Sa'ad bin Mu'az ini nanti meninggal ini, subhanallah, kalau kita baca sirah perjalanan Nabi itu luar biasa, memang luar biasa. Ini waktu dia meninggal nanti itu, arasnya Allah itu bergetar. Waktu dia meninggalnya Sa'ad bin Mu'az ini. Tapi cerita ini belum masuk Islam ini. Belum. Datang orang, ya Usaid bin Khudair, ya Sa'ad bin Mu'az, coba selamatkan bangsamu. Selamatkan Bani Abdul Ashhal. Itu datang As'ad bin Zurarah sama orang Mekah itu. Coba mereka terhipnotis mereka itu. Dan ada orang Mekah, dia mengajak kepada agama baru, yang bawa dia itu As'ad bin Zurarah dari Bani apa tadi? Dari suku apa tadi? Khaz. Hei, lambat sekali. Bani apa tadi? Suku apa? Khazraj. Suku apa tadi? Kalau Usaid bin Khudair ini dari suku apa dia? Aus. Faqala Sa'ad bin Mu'az li Usaid ibn al-Khudair, la abalaka ya Usaid. Celaka kita wahai Aba Usaid. Celaka kita ya Usaid. Intalik ila hadzal fata al-makki alladhi ja'a ila buyutina liyughriya du'afana. Pergi kamu ke pemuda Arab ini. Jangan sampai dia perdaya orang-orang lemah kita ini. Nanti dia tipu orang-orang lemah ini. Jangan. Kau pergi ke sana. Wa yusaffi alihatana. Yusaffi. Ini salah. Yusaffi ahla. Safi mana safihun? Sufaha. Saya qulu sufaha minan nas. Mana sufaha? Bodoh. Dia bodoh-bodohkan Tuhan kita. Tuhan kita apa Tuhan kita ini? Tuhan kita ini dia bilang Tuhan. Bodoh kita bertuhan dengan ini. Masa dia bilang kita jadikan batu sebagai Tuhan? Memang otak miring, memang betul kan? Masa batu kau jadikan Tuhan? Kau ukir bagus-bagus, kau poles dia, buat hidungnya, buat matanya, kau lihat ulang, tidak ganteng. Ukir lagi, masih tidak ganteng. Ukir lagi, masih tidak ganteng. Memang enggak ganteng-ganteng dia. Pasang, sudah bagus-bagus, kau kasih dia minyak-minyak. Oh Tuhan, oh mitohu. Bodoh betul. Kan? Memang setan itu dia buat manusia sampai tidak berotak. Tidak guna otaknya. Kalau cerita di Mekah itu sampai satu masa di Mekah itu, orang tawaf di Ka'bah itu tidak pakai baju. Macam kayu begitu dia tawaf begitu. Sampai berhasil iblis itu memang begitu. Kamu pergi jumpa anak muda Mekah itu, halang dia dan beri peringatan. Jangan dia macam-macam. Laula annahu fi diyafati ibni khalati As'ad ibn Zurarah, kalaulah dia itu bukannya tamu dari anak khalah. Apa maksud khalah itu? Khalatun, apa maksud khalatun? Khalatun. Aduh, lambat betul. Khalatun. Bibi dari ibu. Kalau bibi dari bapak? Astagfirullahaladzim. Ammatun. Kalau bibi dari bapak? Bibi dari bapak, ammatun. Paman dari ibu? Khalun. Paman dari bapak? Amun. Kalau ammatun itu perempuan, kalau amun itu laki-laki. Nah.
Kalaulah, jadi ketika ini Usaid ibnu Khudair masih sama Muaz. Muaz, Sa'ad bin Muaz. Wahai Usaid, kau pergi jumpa mereka, jumpa pemuda Arab itu, jangan dia pengaruh itu orang-orang lemah itu. Saya mau pergi itu, cuman masalahnya dia itu tamu dari anak bibi saya. Biar kamu yang pergi. Halangi dia, beringatkan dia, jangan macam-macam. Pergilah As'ad, pergilah Usaid ibnu Khudair ini. Akhadha Usaid harbata. Dia angkat tombak dia. Oh laki-laki. Kau macam-macam. Laki-laki. Dia angkat tombaknya. Dia bergerak menuju kebunnya Bani Abdul siapa tadi? Abdul Ashhal. Begitu dari jauh. Kelihatan dia sudah mulai muncul dari kantin sana. Kelihatan. As'ad ibnu Zurarah dia bilang Mus'ab. Dia bilang Mus'ab bin Umair. Dia bilang Mus'ab bin Umair. Waihak ya Mus'ab. Celaka kita Mus'ab. Bahaya. Waihak ya Mus'ab. Celaka. Amat temu kamu. Celaka. Haza sayyidu qaumihi. Ini komandan kaumnya. Ini ketua, kepala sukunya. Kepala suku mereka ini. Wa arjahuhum aklan. Arjah. Mana rajih akal. Akal dia paling cerdas ini orang ini. Orang yang datang, celaka kita, celaka. Orang yang datang, dia ini komandan kaum ini. Dan dia ini orang paling cerdas. Wa akmaluhum kamalan. Orang paling oke, paling sempurna. Fa'in yuslim, kalau dia masuk Islam, tabi'ahu fi islamihi khalqun katsir. Maka akan ikut dia orang banyak. Banyak yang akan ikut. Kalau dia masuk ini, dia akan banyak ikut. Fasduqillaha fi wa hasinit ta'attiya lahu. Maka baik-baik sama dia. Dan sampaikan agama ini dengan baik. Baik-baik dan sampaikan agama ini dengan baik. Karena dia masuk Islam ini banyak masuk Islam. Waqafa Usaid ibn al-Khudair 'ala al-jam'i waltafata ila Mus'ab wa sahiba wa qala ma ja'a bikuma ila diyarina. Sampai saja namanya juga laki-laki. Sampai di kampung saya, "Hei, kamu berdua, apa yang menyebabkan kamu datang ke kampung saya ini? Kenapa kamu datang ke kampung saya? Kamu buat apa?" Wah, ini laki-laki. Kalau laki-laki penakut kan. Kamu siapa? Kamu datang apa? Buat apa di sini? Laki-laki penakut. Ini laki-laki pemimpin kaumnya. Hei, kamu berdua. Kamu buat apa di sini? Apa maksud kalian datang ke kampung orang-orang kampung saya ini? Kamu buat apa? Mau kampanye ya? Nah ini. Zaman sekarang kan. I'tazila hadzal hayy. Pergi. Jauh. Kalau kamu masih perlu dengan keselamatan badan kamu berdua. Kalau kamu berdua masih ingin selamat, masih mau hidup, jauh. Pergi. Tinggalkan orang-orang lemah kami ini. Tinggalkan orang-orang lemah. Jangan ganggu mereka. Jauh. Maka faltafata Mus'ab ila Usaid biwajhil musyrik binuril iman. Begitu dia teriak-teriak, maka Mus'ab bin Umair dia menghadapi dengan senyum dan lemah lembut, dengan wajah yang bercahaya. Dan senyum lemah lembut. Maka disampaikanlah binuril iman wa khatabahu bila hajati sadiqa al-asira wa qala ya sayyida qaumihi. Subhanallah. Pentingnya memilih bahasa itu. Memilih bahasa itu penting. Nah, ya sayyidah qaumihi. Wahai pemimpin bangsanya. Bagus. Kalau dia balas dengan keras juga. Kamu apa di sini? Memangnya kalau saya mau apa, kamu apa juga? Oh, perang ini. Kamu perang ini. Kamu tidak. Tapi dia ambil titik. Dia angkat. Ya sayyidah qaumihi.
wahai pemimpin kaum. Wahai pemimpin kaum yang ada di depan saya. Mantap dia bahasa. Hallaka fi khairin min dhalik. Hallaka fi khairin min dhalik. Coba bahasa. Dia pilih-pilih bahasa. Hallaka fi khairin min dhalik. Tinggalkan. Kalau kalian masih mau hidup, pergi jauh-jauh. Pergi, kamu berdua pergi. Saya tidak mau kamu tipu orang-orang lemah. Pergi kamu berdua, kamu pergi. Kalau kamu masih mau hidup, maka kata Musa bin Umar, ya sayyidah qaumihi, wahai pemimpin bangsa. Hallaka min khairin, hallaka fi khairin min dhalik. Mau enggak yang lebih bagus dari tawaran kamu itu? Mau enggak? Oh, keluar. Kalau kamu mati, keluar. Mau enggak dengan tawaran yang lebih bagus? Mau enggak dengan tawaran yang lebih bagus? Qala wa ma huwa? Apa dia? Apa tawaran kamu? Apa yang kamu mau? Qala tajlisi ilaina wa tasma'u minna. Kamu duduk baik-baik, wahai komandan, wahai pemimpin, duduk sebentar baik-baik, coba kamu dengar. Tasma'u minna. Fa in radita ma qulnahu qabilta. Kalau kamu suka, kamu bisa terima. Qabilta. Wa in lam tardahu tahawwalna ankum wa lam na'ud ilaikum. Tapi kalau kamu tidak suka, coba kamu dengar dulu. Kalau kamu suka, kamu silakan kamu terima. Tapi kalau kamu tidak suka, kami akan tinggalkan tempat ini dan kami benar-benar tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Oh, pilihan bagus. Tapi memang untuk orang terima harus kena tembakannya. Ya sayyidah qaumihi, wahai komandan, wahai pemimpin, wahai orang hebat, wahai orang yang paling dipercaya, wahai orang, ada pilihan bagus. Coba mau enggak? Apa dia? Coba kamu duduk sebentar. Kalau misalnya bagus, saya sampaikan, kemudian kamu terima, silakan. Tapi kalau misalnya kamu tidak terima, kami tinggalkan tempat ini, kami tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini. Coba dengar dulu. Maka orang cerdas ini, apa dia bilang? Faqala Usaid, laqad ansafta. Insaf ini maksudnya pilihan yang adil. Pilihan yang adil. Laqad ansafta, betul juga. Waraqaza rumhahu fil ardi wa jalasa. Raqaza rumhahu tombak begini. Pap. Kalau kamu pergi di Badia sana, di keraton sana, yang dengan tongkat-tongkatnya itu, kalau ada acara orang meninggal, tak begitu, kan? Tak. Nah. Begitu dia, betul juga, dia tancapkan tombaknya, tap. Usaid bin Huraid. Wajalas. Fa aqbala alaihi Mus'ab yadhkuru lahu haqiqatal Islam wa yaqra'u alaihi syai'an min ayatil Quran. Fanbasatat asariruhu wa asraqa wajhuhu wa qala. Maka dia sampaikan seruan-seruan Islam. Dia baca ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah. Orang Arab ini mengerti kita baca Quran. Kalau mereka baca itu mereka Masya Allah. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Orang Arab mengerti. Luar biasa kata-katanya, susunannya, bagaimana. Masya Allah. Bagaimana susunan ayat-ayatnya. Tertarik dia. Apa dia bilang? Ma ahsana hadzal ladzi taqul. Bagusnya yang kamu sampaikan ini. Ma ahsana hadzal ladzi taqul wa ma ajalla dzalika alladzi tatlu. Lebih dahsyat lagi yang kamu ucap, yang kamu baca tadi itu. Kaifa tasna'una idza aradtumud dukhula fil Islam. Begitu dia dengar. Bagus sekali yang kamu sampaikan tadi. Dan yang kamu baca-baca tadi itu luar biasa. Kalau orang mau masuk, langsung. Kalau orang mau masuk di dalam agama ini, apa yang kalian buat? Ada orang mau masuk di agama kalian? Apa yang kalian buat? Oh, ini sudah kena ini. Sudah kena. Mata sena'un. Maka faqala al-Mus'ab, taghtasilu wa tutahhiru thiyabak. Kamu mandi masuk Islam dan sucikan pakaianmu dan kau bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah wa tusalli rakaatain. Mudah. Mata senang. Kalau orang mau masuk agama ini, bagaimana caranya? Mudah. Kamu mandi, bersihkan pakaianmu dari najis, kemudian kamu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu salat 2 rakaat, selesai. Mudah saja, begitu saja. Faqama ilal bi'ri fatatahhara bima'iha. Langsung, tidak proses lama. Maka dia langsung ke sungai, ke sumur, kemudian dia mandi, kemudian dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah SAW, dia sholat 2 rakaat. Fandhamma fi dzalikal yaum ila kataibil Islam. Maka waktu itu juga dia langsung bergabung dengan barisan Islam. Farisun min fursanil Arab al-marmuqun wa sayyidun min sadatil ausil ma'dudin. Maka bergabunglah saat itu juga antara orang hebatnya Aus, salah seorang pengendala kuda yang hebat, bergabung masuk Islam dengan bahasa yang dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah dai pertamanya Rasul yang diutus untuk berdakwah kepada Islam. Masuk Islam dia. Karena yulaqibuhu qaumuhu bil kamil. Orang bangsanya, orang-orang Bani Ashhal ini memanggil dia ini the perfect man. Apa dia? The perfect man. Mana perfect? Sempurna. Laki-laki sempurna. Laki-laki sempurna. Ini dia, teman-teman. Karena kecerdasannya dan keturunannya, karena dia malakas sayfa wal qalam. Malakas sayfa wal qalam. Hebat di dalam memainkan pedang, hebat di dalam menggunakan pulpen. Berbicara seakan-akan sastrawan, memainkan pedang ibarat ahli pedang. Maka digelarlah dia, apa gelarnya tadi? The perfect man. Laki-laki sempurna. Laki-laki sempurna. Selain cerdas, hebat memainkan pedang, pandai menulis, hebat dalam memainkan kuda, dikkati ramih, panah memanah itu, memang jago panah, jago panah. Dulu senjata-senjata orang-orang hebat itu, kalau sekarang ini istilahnya kalau orang pakai senjata, orang kita panggil sniper. Kalau dulu itu memang jago panah, jago panah, jago panah. Ini sudah lama sebenarnya kita punya alat untuk memanah itu. Dulu kita beli panah tapi tidak jadi. Nanti kita buat lagi itu. Olahraga panah ini bagus. Salah satu bagusnya itu dia konsentrasi. Tidak ada panahnya, aja gue takut. Maksudnya kita latihan. Bagusnya latihan sambil berkuda gitu. Wah, begitu ya. Banyak kuda di sini memang. Ya. Saya masih punya impian ini. Impian ini nanti kita kelilingi kawasan pondok ini nanti dengan jalan untuk pacuan kuda. Kuda ada, jonga, rusa. Kalau sapi ini terlalu banyak makanannya, susah. Kambing itu biasa. Kambing itu ternakannya para nabi. Kambing. Daging paling bagus itu kambing. Ternakan para nabi itu kambing. Tidak ada nabi yang ternak sapi. Cuman ada sapi Bani Israel punya cerita khusus. Ya. Bagus memang, kan di Munah sana banyak kuda. Memang kita bagus nanti suatu saat ada kolam renang, ada pacuan kuda, ada kudanya, ada jonga.
luar biasa. Ada kolam ikan, kan? Itu impian. Makanya dulu kan pernah kita mau gali itu kolam renang di sana itu, tapi tidak jadi. Banyak hantunya. Yang punya alat itu malam-malam didatangi oleh banyak tentara dalam tidurnya. Diserang, tapi dia kalahkan. Dia kalahkan mereka. Itu Pak di sana Pak Mekar. Pernah kita gali juga di situ dulu, kita coba gali, tiba-tiba tap, jatuh dalam lubang. Rupanya memang di kawasan kita ini banyak sekali goa-goa ini. Banyak sekali goa-goanya. Banyak. Ya, banyak. Jadi salah satu olahraga bagus itu panah. Sahabat tadi, Usaid bin Khudair ini memang jago. Jago luar biasa dia. Mau nunggang kuda juga jago. Kalau orang jago kuda itu kan yang hebat itu dia berbaring di bawah kuda itu baru dia lari kan. Cuman itu mungkin kita lihatnya di film-film. Siapa tahu nanti di sini ini nanti kelihatan orang bawa kuda, baru dia memanah di bawah kuda. Luar biasa. Nanti orang gila kan, orang mau mati itu. Wa qad kana islamuhu sababan fi islami Sa'ad bin Mu'az. Tadi kan mereka berdua dengan Sa'ad bin Mu'az. Kenapa Sa'ad bin Mu'az tadi dia tidak mau tegur Mus'ab? Karena Mus'ab itu tamunya siapa? As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini siapa dengan Mus'ab? Dengan Sa'ad bin Mu'az. As'ad bin Zurarah ini siapa dengan Sa'ad bin Mu'az tadi? Ibnul Khalah. Apa maksud Ibnul Khalah tadi? Anak bibi dari ibu. Ibnul Khalah. Sebab masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'az. Wa an tusbihal madinatu ba'da dhalika muhajaran li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mau'ilan wa qa'idatan li daulatil Islamil uzma. Begitu dua orang ini masuk Islam, As'ad bin Zurarah dari Khazraj, Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini memang komandan dia. Kalau orang sebut siapa komandannya Sa'ad, siapa komandannya Aus, dia adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Siapa komandannya Khazraj? Sa'ad bin Ubadah. Dua saat ini. Orang-orang hebat ini, dua saat ini. Ya, dua saat ini. Maka masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'az itu karena masuk Islamnya Usaid bin Khudair. Setelah dua orang ini masuk Islam ini, Mu'az ini cerita. Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Nanti kita cerita Sa'ad bin Mu'az ini. Tapi kata-kata Sa'ad bin Mu'az itu begini, kalau tidak salah. Atau Usaid bin Khudair. Pokoknya begini. Jangan kalian akui lagi saya sebagai komandan kalian. Atau saya tidak mau tahu. Yang penting bahwa semuanya kalian ini harus masuk Islam. Itu Sa'ad bin Mu'az. Maka begitu selesai Sa'ad bin Mu'az, semua Madinah itu semua jadi bercahaya. Maka dia menjadi siap untuk menerima kedatangan Rasulullah SAW sebelum hijrah. Madinah ini luar biasa. Madinah ini luar biasa. Sampai sekarang Madinah itu kalau kita pergi ke Madinah khususnya bulan puasa, Masya Allah. Orang berebut menjamu tamu-tamu Allah itu untuk buka puasa. Kita mau jalan itu ditarik-tarik. Tarik-tarik, duduk, fadal, ijlis. Iftar ma'ana. Ayo buka puasa sama kita. Kan mereka bentang plastik, mereka bentang ada korma muda rutopnya, ada susu, ada yogurtnya, ada air zam-zam, ada roti, ada kopinya, macam-macam. Itu untuk orang buka puasa. Saking orang bagaimana cara untuk cari dapat pahala orang-orang Madinah ini, untuk dapat pahala itu, ada orang yang khusus dia jaga mahasiswa dari Asia. Akhirnya dia cari, dia masak untuk orang Asia ini. Dia masak nasi Arab itu tapi ada sambalnya. Sambal. Orang Asia.
Kalau orang Arab, ya Allah, makan sambal. Weh, saya punya teman Maghribi, orang Maroko. Dia tidak pernah makan cabai, sambal, tidak pernah. Ada teman kami dari Medan, almarhum, namanya Hamdan, hafiz Quran, Masya Allah. Hobinya panjat gunung. Hafiz Quran, hobinya panjat gunung. Libur kami di Madinah, dia bukan pulang kampung, dia ke NTB, panjat gunung Rinjani. Alun Madinah. Dia suka buat sambal. Sambalnya kan setengah mati, tomat di sana apa semua. Dia biasa buat sambal itu sambal cili hijau. Cili padi. Dia mulai. Pokoknya kalau itu sudah datang kita pun duduk melingkar. Oh, sedap. Karena makanan Arab tak mungkin ayam, memang ayam seketul-seketul. Kita di Madinah itu memang sedap. Dikasih duit setiap bulan 824, 842 real. Setiap bulan kita dikasih duit. Kasih duit. Mau pulang kasih tiket PP. Memang enak. Madinah itu enak. Memang enak. Tapi mau masuk harus berjuang baru bisa terima masuk. Dan memang enak. Setiap dia duduk itu kan. Ini kita mau cerita orang Arab ini. Sambal ini. Duduklah kami melingkar. Oh sedap. Masya Allah. Pokoknya kalau sudah datang Hamdan. Ya Hamdan. Masya Allah. Allahumma gfir lahu. Amin. Pokoknya kan, sudah. Kalau dia sudah datang, dia sudah muncul itu, pasti kita senang. Karena sudah ada mangkok-mangkok sambal hijaunya, pasti. Yang ayam tidak terasa karena kurang garam, kurang namanya, yang penting masak kan. Kita pakai sambal. Datanglah teman orang Maroko ini, dia mau coba. Tidak pernah dia rasakan cabai, tidak pernah. Tidak pernah. Jadi, kita pun raih. Jarib ya syabab, jarib. Wallahi mumtaz, ada hil mumtaz. Yani ta'am mumtaz. Ta'al, fadal, jarib. Zuk. Dia pun rasa, dia pun colek ayam dia, dia masukkan. Dia lompat. Kayak orang kena apa begitu. Allah maut, innalillah, maut. Dia bilang maut. Apa kita sedap kau bilang maut? Mati dia kata mati. Kau bilang, kau kasih apa ini? Kalian kasih, kau mau bunuh saya kah? Kalian mau bunuh saya? Allahu Akbar. Ini orang Arab orang Arab. Dia tidak suka sambal. Jadi Madinah ini karena orang Asia ini suka sambal, penduduk Madinah ini baiknya dari Ansor zaman dulu sampai sekarang penduduk Madinah yang terkenal dengan baiknya. Buka puasa di Madinah itu paling menyenangkan, beda dengan Mekah. Mekah beda. Kalau di Madinah itu memang senang. Kami sahur waktu di Madinah itu tahun-tahun terakhir di Madinah sahur 1 ekor ayam, bulat-bulat 1 ekor itu kami duduk berempat. 1, 2, 3, 4. Sahur. Itikaf di Masjid Nabawi, sahur. 1 ekor ayam, besar-besar itu duduk tengah. Pap. Nasi Arab situ. Makan berempat. 4 orang 1 ekor ayam. 4 orang. Bukan ayam yang baru lahir ke pio-pio. Ayam besar. Ayam Arab. Dia kasih duduk di situ. Makan. Masya Allah. Luar biasa. Memang orang Arab. Saya pertama kali, awal-awal saya masuk di Madinah. Saya lihat orang Mesir. Dia beli daging cincang potong-potong begitu, daging kecap begitu, 1 piring itu penuh, 1 piring. Saya perhatikan, saya intip-intip, saya makan. Habis. Ya Allah, habis. Maka kalau di Arab itu makanan itu ada istilahnya 1 nafar, wahid nafar, 1 nafar untuk 1 orang maksudnya. Kalau kita mahasiswa Indonesia itu untuk 1 orang, itu biasa kita makan 2 orang, 3 orang. Kalau mereka makan 1 orang, kayak badan. Memang gagah. Tapi kalau surga nanti bukan keurusan kau orang Arab atau kau bukan orang Arab. Memang kau orang Arab, tapi kau tidak hafal Al-Baqarah, out. Go Arab, go. Gitu. Kita alhamdulillahi rabbil alamin. Kalaulah agama ini nanti masuk surga itu berdasarkan mengerti Arab dengan mengerti Arab. Jauh kita. Jauh. Tapi karena surga itu bukan Arab atau bukan Arab, bukan urusan. Kamu Arab atau bukan Arab, bukan. Maka semua terbuka peluang. Siapa komandan terbesar di dalam api neraka? Abu Jahal. Barisan. Yes. Ayo, maju. 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 Komandan. Siap barisan.
Siapkan barisan menuju neraka. Auzubillah. Neraka. Maka saya selalu ingatkan di mana-mana kita ya. Dalam segala urusan yang saya sampaikan kepada Ustaz Ayub, guru-guru pengabdian kita ini ya. Saya selalu sampaikan begini. Dalam segala urusan diusahakan kalau kita aktif kerja-kerja malam, kalau bisa 10.30 sudah selesai. Atau jam 11 paling lambat. Sehingga 10.30 itu bisa tidur, masih dapat tidur bagus, masih bangun subuh. Kamu juara, piala 1, piala juara 2, juara 1. Berapa anugerah? Pialamu berapa? 100 piala. Untuk apa? Kalau 100 piala itu ternyata misalnya merusak urusan surga kita, untuk apa piala? Untuk apa? Untuk apa piala? Kita perlu malu piala, dapat piala. Tapi kemudian merusak surga kita. Jangan. Tetapi memang kenapa kita harus juga ikut baris berbaris? Karena kita mau tampil sebagai muslim yang siap dipakai, siap bermanfaat di mana saja. Kan begitu. Bukan kamu bisa baca Quran, tapi kalau urusan lapangan, no lutemu. Sama tean. Tidak mau begitu. Tidak mau. Karena Rasulullah SAW lebih suka al-mu'minul qawi. Mu'min yang kuat, khairun, lebih bagus. Wa habbu ilallah, lebih Allah suka. Minal mu'minid da'if, daripada mu'min yang da'if. Kuat dia. Badan tegap, ini. Bukan badan ditiup angin, pop, dia jatuh. Tiup, dia jatuh. Tidak. Makanya kalau ada santri-santri yang tidak olahraga ini, tarik ke lapangan. Tarik ke lapangan. Kalau dia tidak tahu cara main bola, suruh dia olahraganya kejar sapi. Kejar sapi. Kalau berat kejar sapi, sapi dikejar dia tidak lari. Kejar tidak lari. Kejar kambing. Kejar kambing. Kejar kambing. Kalau mau lebih seru lagi, kejar ayam. Itu juga seru itu. Udah dekat-dekat dia lompat. Kejar lagi dekat-dekat dia lompat. Kejar lagi setelah itu kamu keringat. Olahraga tuh. Jadi kamu tulislah pengalaman olahraga di pondok pesantren Al-Munawwarah. 1, kejar kambing. Olahraganya kejar kambing. Kedua, kejar ayam. Ketiga, merasakan hangatnya tai sapi. Astagfirullahaladzim. Olahraga apa itu? Olahraga apa ini? Ini bukan olahraga ini. Bukan olahraga ini. Tetapi memang kalian tidak suka dengan tai sapi, dengan tai kambing. Tapi banyak makhluk-makhluk Allah yang menanti dan menunggu kedatangan mereka. Ada nggak yang menanti, yang menunggu kedatangan tai sapi itu? Tai kambing? Ada. Begitu tomat kau siramkan tai kambing, senang, bahagia dia. Bahagia. Kau kumpulkan tai sapi, tai kambing itu lama-lama dia sudah hilang gasnya. Begitu ada tomat, begitu ada pohon alpukat, kamu siramkan di sekitarnya, gembira dia, terima kasih Tuhan. Begitu. Kamu mau dikasih tai kambing? Tidak mau. Tidak bermanfaat untuk kamu, tapi bermanfaat untuk makhluk yang lain. Begitu. Itu subhanallahnya kalau ciptaan Allah begitu. Kita makan sapi. Makan sapi, kan? Kemudian diproses dia hilang. Sapi dia makan rumputnya, dia makan rumput. Dia keluar dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk adonan-adonan lembut. Ditadah lagi oleh rumput-rumput. Rumput-rumput bangkit lagi segar kembali. Disapa lagi oleh sapi-sapi. Disiramkan lagi. Begitu terus dari kehidupan terus berjalan. Luar biasa kehidupan manusia. Luar biasa. Luar biasa ciptaan Allah itu. Coba, ikan. Kalau manusia sekali punya anak berapa paling banyak? 15. Ada yang punya anak 15. Bagaimana hamilnya ibu itu 15 anak itu? Subhanallah, coba kalian perhatikan bagaimana kita manusia, Allah ciptakan yang lain-lain itu untuk berkhidmat kepada kita manusia. Oke, kita manusia punya anak sekali lahir umumnya adalah 1. Kalau kembar itu pengecualian. 1. Oke, kita makan apa?
makan jagung. Jagung kita makan ya, jagung. Jagung itu sekali kita tanam, dia muncul berapa? Banyak. Banyak kita tanam. Oke, yang kita makan ikan. Ikan kita makan. Kita makan ikan. Kita makan ikan. Sekali ikan bertelur, puluhan ribu. Makanya kalau kamu sudah berapa ekor kamu makan ikan? Kamu bantai ikan sudah berapa ekor? Hah? Sudah ratusan ekor pembantaian. Setiap hari kalian bantai ikan di dapur itu berapa ekor itu? Luar biasa. Tapi tidak habis-habis ikan. Dikirim terus. Begitu dia bertelur, ratusan ribu. Muncul. Begitu. Kalau misalnya terbalik. Sekali manusia punya anak, langsung 100 orang. Ikan bertelur sebiji. Ayam bertelur, ayam punya anak. Sekali beranak, ayam itu 1 ekor. 1 ekor, 1 ekor. Coba. Apa yang berlaku di dunia? Manusia makan manusia. Manusia makan manusia. Tapi tidak. 1 orang lahir. Disiapkan makanannya. Apa dia mau makan? Jagung. Apa dia mau makan? Ubi. Apa dia mau makan ini? Semua disiapkan dengan sempurna oleh Allah. Dia mau makan kambing. Oh, kambing ini tidak akan dimakan oleh banyak orang. Sekali dia melahirkan 2 ekor. 1 tahun 2 kali. Telur. Ada pernah kalian lihat? Telur sekali dia bertelur. Setiap tahun dia cuma bertelur 1 telur. Tidak ada. Dia produksi terus. Maka ketika dia punya anak, langsung misalnya 10 ekor. Bebek juga begitu. Kecuali yang besar-besar. Sapi. Ada sapi beranak langsung 10 ekor. Tidak ada. Karena 1 ekor dia kasih itu cukup untuk 1 kampung. Dia lahirkan 1 ekor. Cukup dimakan 1 kampung dia, sapi. Begitulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus dia kasih manusia, mas kasih. Tapi dia ingatkan manusia, hei, kamu ini jalan-jalan nanti kamu jadi tua bangka, nanti setelah itu tulangmu bengkok masuk kubur. Setelah itu pindah ke alam yang lain. Itu maksudnya begitu. Jangan lama-lama di dunia, Jangan lama-lama di dunia. Tuh? Mau jangan lama-lama di dunia. Mau lama di dunia? Mau berapa tahun? Kamu bilang 60 lama. Itu tidak lama. Coba kalau Nabi Nuh berapa? 950 tahun untuk berdakwah. 950 tahun. Kalau kamu 200 tahun. Jadi masuk museum usia 200 tahun. Hanya ada manusia di dunia usia 200 tahun adanya di desa Onewara. Dibuatkan 1 gedung khusus, disimpan di dalam kaca, tulis namanya depan, Syakir, lahir 1823. Dia gini Syakir. Syakir. Setiap orang masuk gedung itu bayar 10.000. Bayar 10.000. Bayar $1. Masuk bayar $1. Bayar $1. Dari mana? Inggris bayar $1. Amerika bayar $1. Bayar $1. Maka kayalah desa Onewara. Karena ada orang usia 200 tahun. Namanya Syakir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung amankan mic-nya, langsung amankan.